Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Skyone di luar sana. Bertemu lagi dengan saya Sherly Fatias MPD, di mana pada hari ini kita akan bersama-sama melakukan bincang-bincang seru kembali di podcast tercinta kita ini, yaitu podcast Skyone milik SMK Negeri 7 Batam. Luar biasa ya Sobat Skyone, semangat saya ini lebih membara daripada biasanya. Karena apa? Sudah berminggu-minggu kami nih di SMK Negeri 7 Batam ini dan seluruh peserta didik yang ada di Kota Batam atau Provinsi Kepulauan Riau ataupun di seluruh Indonesia sedang melaksanakan liburan akhir semester genapnya. Namun pada hari ini 20 Juli 2026 kita semua kembali hadir ke sekolah untuk melaksanakan pembelajaran di awal tahun ajaran baru 2026-2027. Dan ini kali pertama saya hadir lagi di podcast Skyone menemani Sobat Skyone di luar sana untuk berbincang-bincang seru membahas seputaran yang ada di SMK Negeri 7 Batam ini pastinya. Sobat Skyone, pasti kita di sini ingin flashback ya dengan episode-episode yang sebelumnya, karena kita sebelumnya sudah membahas mengenai SPMB ya, di mana yang namanya di akhir semester genap itu akan ada awal semester baru, yaitu tahun ajaran baru. Nah, saat ini sudah kita hadir di tahun ajaran baru dan pastinya ada siswa baru. Nah, siswa baru ini hadir dari mana? Dari pelaksanaan SPMB yang telah saja berlangsung dengan hikmat, lancar, jaya pastinya di SMK Negeri 7 Batam ini. Sobat Skyone, karena SPMB sudah berjalan, nah ini momentum yang kita tunggu-tunggu adalah tahun ajaran baru, di mana semua yang sudah lolos diterima di SMK Negeri 7 Batam ini hari ini telah hadir bersama kita semua mengikuti kegiatan pertama di sekolah, di mana yang saat ini sering disebut-sebut adalah kegiatan MPLS ya. Apa itu MPLS? Ya, pasti Sobat Skyone di luar sana tahu, yaitu apa? Dengan tamu undangan kita, MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Iya, jadi semuanya saling bersangkut paut ya Sobat Skyone. Jadi saya di sini sudah membahas sedikit nih dari alur SPMB yang sudah berjalan di episode kita sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk di episode kita yang baru. Kita akan berbincang-bincang seru seputaran tahun ajaran baru, di mana yang lolos dari SPMB sudah hadir di sekolah kita seperti yang ada di layar. Sobat Skyone di luar sana, ada tamu spesial kita. Namun sebelum saya perkenalkan, ini adalah sosok hebat, pahlawan bagi siswa-siswi yang diterima di SMK Negeri 7 Batam ini. Salah satunya yang berjasa ya, di mana anak-anak didik yang diterima di SMK Negeri 7 Batam ini bisa diterima dengan berjalannya SPMB itu dengan lancar. Ada sosok ini salah satunya yang jasa pastinya untuk mereka semua. Jadi siapa dia? Nah, sebelumnya saya sapa dulu ya Sobat Skyone. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Cantik sekali, manis sekali Ibu tamu kita pada hari ini ya Sobat Skyone. Kalau mau tahu beliau ini siapa, tunggu dulu. Dari tadi saya sudah panjang nih menjelaskan kepada Sobat Skyone di luar sana. Kita bunyikan tagline kita dulu biar kita lebih semangat lagi ya Sobat Skyone. Mohon izin Ibu ikuti saya. Sobat Skyone, langitkan semangatmu, suarakan inspirasi. Mari tepuk tangan Ibu untuk kita dan Sobat Skyone di luar sana. Baik Sobat Skyone, tadi saya sudah berjanji untuk memperkenalkan. Mari kita langsung saja meminta tamu undangan kita untuk perkenalan diri dulu. Tapi sebelumnya saya kasih tahu sedikit. Tamu undangan kita ini merupakan perwakilan dari salah satu orang tua siswa yang diterima di SMK Negeri 7 Batam pada saat
SPMB tahun 2026-2027 yang kemarin telah berlangsung. Jadi kita di sini mau bincang-bincang santai saja Sobat Skywon, ingin tahu nih gimana sih antusiasnya, gimana kebahagiaan para orang tua di luar sana yang sudah diterima kemudian hadir di sini. Kebetulan pada hari ini kita baru saja melaksanakan upacara bendera dan mengundang orang tua yang terpilih di sini untuk menjadi perwakilan mengikuti upacara bendera sekaligus pembukaan resmi MPLS 2026-2027. Jadi langsung saja kita perkenalkan dan Ibu boleh memperkenalkan diri, disilahkan. Halo, nama saya Suciati. Saya ibu dari Muhammad Al-Kadapi Ramadan, jurusan TITL. Iya, siapa Ibu? Kalau gini saya biar santai manggilnya Ibu Suci. Ya. Ini yang saya sampaikan tadi Sobat Skywon, sosok kalau dibilang pahlawan pastinya untuk anak-anaknya yang paling berjasa. Karena apa? Di balik anak yang hebat, di balik kesuksesan yang telah diraih, pasti ada sosok orang tua yang berjasa di belakangnya atau di depannya, di sampingnya, di sekelilingnya setiap waktu. Jadi beliau ini yang sudah mendampingi anaknya dari awal pendaftaran SPMB sampai dengan hari ini pun beliau meluangkan waktunya untuk mengikuti upacara, diundang oleh pihak sekolah karena mengingat mungkin beliau sangat paham sekali gimana proses pelaksanaan SPMB karena beliau juga ikut serta terus ya Bu ya, luar biasa. Jadi anaknya dipanggil siapa di sini namanya Bu panggilannya? Biasa dipanggil Davi. Davi ya. Untuk Davi, halo teman-teman Davi, dulu dari SMP berapa Bu? SMP Negeri 10. SMP Negeri 10 Kota Batam. Ya, Bapak Ibu guru, Sobat Skywon, teman-teman Davi di luar sana yang nanti menonton tayangan podcast ini. Nah, ini Davi merupakan salah satu siswa yang lolos di SMK Negeri 7 Batam di jurusan apa Bu? TITL. TITL, luar biasa. Dan perlu Sobat Skywon di luar sana atau Bapak Guru Davi nih yang di SMP perlu ketahui Davi itu mempunyai nilai tertinggi di jurusan TITL pada saat penerimaan SPMB khususnya jalur prestasi. Luar biasa. Saya tepuk tangan dulu ya Bu. Masya Allah. Nah, untuk Davi saya rasa saat ini sedang melaksanakan kegiatan di lapangan ya Bu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu masih mau meluangkan waktunya ke ruangan kecil kita ini, podcast kita ini. Karena tadinya ibunya Bu Suci ini sudah mengikuti upacara bendera ya Sobat Skywon seperti yang saya sampaikan tadi. Kita bincang-bincang sedikit saja ya Ibu. Jadi Davi ini sudah keterima, kemudian dia lulusan terbaik ya, nilai tertinggi ya di TITL. Kemudian pastinya dia sangat berprestasi ya, nilai TKA-nya ya berarti tinggi banget ya, luar biasa Bu. Nah, Ibu tadi sudah perkenalkan asal sekolah Davi SMP Negeri 10. Kalau boleh tahu di mana itu SMP-nya ya? Sungai Panas. Sungai Panas. Nah, warga Sungai Panas ini SMP 10-nya jangan lupa nonton YouTube kita ya. Banyak ini bincang-bincang seru, mana tahu nanti yang tahun akan datang yang dari SMP 10 boleh bertanya, sharing sama ibunya Davi bagaimana tipsnya nih biar bisa sampai keterima. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk Davi nih Bu, Ibu dan Davi lah ya Sobat Skywon, karena untuk masuk ke sekolah ini pasti ada dua orang yang sangat berkepentingan di sini adalah orang tua dan pastinya siswa itu sendiri. Bagaimana nih Bu ceritanya sedikit aja awal mulanya Ibu dan Davi itu memilih SMK Negeri 7 Batam karena banyak ya ada SMA seputaran daerah yang bisa dijangkau di sungai dari Sungai Panas ya. Rumahnya di sana Bu? Iya. Oke, dekat Sungai Panas rumahnya. Berarti masih banyak ya Bu sekolah-sekolah lain ya. Kenapa nih memilih SMK 7? Soalnya anaknya juga pengen SMK sini, terus juga SMK unggulan juga. Terus juga banyak dari lulusan dari sini yang sudah sukses juga. Iya, alhamdulillah ya Bu ya.
Jadi dari situ ya termotivasi ya Davinya ya. Nah, kemudian berarti Davi sudah melihat nih sebelum-sebelumnya. Berarti tetangga ada yang dari SMK 7? Ada. Kebanyakan kawannya dari SMP 10 ke sini semua. Oh, ke sini semua. Luar biasa jangkauan SMK 7 tidak hanya seputaran Batam Center ya, udah sampai di Sungai Panas di sana sudah pada tahu semuanya ya. Rasa saya itu adalah pilihan yang tepat. Iya. Oke Bu, karena tadi itu pertimbangan utama kata sekolahnya masuk salah unggulan, terus tamatan dari sini udah banyak yang bekerja ya Bu ya. Jadi pastinya ada pengalaman nih. Pada saat yuk kita di SMK Negeri 7 saja kata Davi gitu. Kemudian gimana nih tantangan Ibu atau pengalaman awalnya mau mendaftar ke sini? Kan udah tahu nih jalurnya SPMB nih ya. Pakai sistem nih. Jadi yang harus Ibu lakukan pengalaman awalnya sama Davi, ceritain dong Bu sedikit. Awalnya kami harus bangun pagi-pagi ya karena takut keduluan sama yang lain. Jadi jam 8 pagi kan udah dibuka, tapi sebelumnya malam tuh jam 1-an sekitar gitulah aku udah bangun duluan karena takut telat. Jadi saya duluan bangun, tapi karena jam 8 baru dibuka, jadi kami jam 8 baru mulai daftar. Itu pun langsung masih ada gangguan. Jadi kami standby terus di aplikasinya biar cepat langsung masuk. Biar itu duluan. Di hari pertama? Iya, hari pertama. Di rumah saja Ibu kan? Di rumah saja, nggak akan kemana-mana karena takut banyak yang duluin. Iya, jadi beneran daftarnya langsung di rumah, langsung buka laptop, langsung daftar gitu ya Bu ya. Dipantau terus pokoknya. Ada tantangan nggak Bu di situ selama tadi katanya jaringan ya. Nah selain itu ada nggak sih tantangannya selama melakukan proses pendaftaran? Berarti itu di hari pertama betul ya? Betul. Iya. Ada nggak tantangannya gitu? Nggak ada sih Bu, cuman takut aja nilainya kurang, makanya cuman biar bisa cepat masuk, biar bisa masuknya nilainya tertinggi kan. Jadi alhamdulillah lah bisa masuk sini. Itu terus, Ibu udah mengecek ya waktu menerima nilai TKI nilainya lumayan tinggi gitu ya. Saya selalu cek terus, ternyata Davi paling tinggi nomor 1 terus. Selama sekolah di sana Davi mendapatkan peringkat juara, sering dapat nilai luar biasa Sobat Skywan. Memang tidak hanya di TKA saja nilainya tinggi ya, berarti dia juga memang memiliki prestasi dari dia kelas 1 SMP. Nah, memang sudah pintar ini Davi, luar biasa SMK 7 mendapatkan bibit-bibit anak-anak berprestasi seperti Davi. Tapi ibunya juga dengan semangat ibunya berarti memang cocok sekali anaknya pinter gitu ya Bu ya. Jadi kalau boleh tahu ibu rumah tangga, bekerja tidak? Bekerja. Sambil bekerja. Oke, luar biasa Sobat Skywan meluangkan waktunya sekali Ibu ya demi anaknya bisa masuk ke SMK Negeri 7 Batam ini. Pada saat SPMB izin ya Ibu? Saya bekerjanya malam. Oh malam. Kebetulan malam. Jadi pagi bisa menemani anak. Siap. Memang anak sekolah biasa. Juga bisa dari jauh. Iya, yang penting anak masuk sekolah dulu ya Ibu ya. Memang luar biasa Ibu Suci ini. Nah Bu, jadi itu tantangannya ya pastinya waktu ya Bu ya. Pengennya cepat didaftar biar dia tetap mendapatkan nilai tertingginya tidak tergeser pastinya ya Bu ya. Pasti khawatir banyak ya Bu. Takutnya ada yang lebih tinggi ya. Iya. Oke, dipantau terus. Nah, mengapa nih Bu memilih jurusan listrik? Tadi kita sudah tanya kenapa memilihnya SMK 7. Sekarang sudah ada di SMK 7 ingin memilih jurusan listrik. Apa hanya di jurusan listrik yang dipilih atau ada beberapa jurusan pada saat mendaftar? Tadinya dia pengen jurusan listrik aja. Kalau saya sih sebagai orang tua cuman mendukung ya, mau dia mau ambil jurusan apa aja, yang penting dia senang menjalaninya, dia suka, itu aja sih. Berarti ini benar-benar real dari kemauan anaknya. Memang hobi ya Bu dia dalam teknisi berhubungan dengan listrik gitu? Hobi kadang bantu-bantu kakeknya kalau misalnya kayak ada listrik mati gitu kan, dia
bantu ya. lampu Sobat mati. Skywan, memilih jurusan itu berarti tidak yang seperti didengar-dengar ya, katanya orang tuanya yang memilih. Ini tidak, ini benar-benar anaknya yang Iya, memilih real dan anaknya. sesuai dengan hobi dan keahlian Iya. anak itu sendiri. Dia suka bantu kakeknya ya Iya, Bu ya, betul. mengotak-atik listrik kalau rusak. Luar biasa. Ini pasti dengan dia nanti masuk di SMK 7 dapat ilmunya, kemudian ditambah lagi pembelajarannya makin jago dia menggunakan Alhamdulillah. minimal listrik rumah tangga dulu Iya, ya Bu ya. betul. Luar biasa. Dari yang terkecil dulu. Iya, jadi menunggu setelah pendaftaran SPMB itu Ibu dan Davi ya Bu ya. Iya. Davi ini menunggu sampai hari terakhir dan di hari terakhir selama beberapa hari itu ada nggak dikomunikasikan oleh pihak verifikator, ada kesalahan ini ada sedikit? Alhamdulillah enggak ya Bu, Luar semua biasa lancar. data-datanya lengkap semua, tidak ada kesalahan. Nah, berarti Sobat Skywan, Ibu Suci dan Davi ini benar-benar teliti sekali dalam mengikuti proses SPMB itu secara berlangsung. Pastinya mereka melakukan literasi terlebih dahulu, mendengarkan apa Iya, yang diberikan informasi baik dari Dinas Pendidikan Iya, maupun dari pihak sekolah. Media sosial Sekolah SMK Negeri 7 Batam sering dilihat berarti ya Bu ya? Saya mengikuti Instagram SMK Negeri 7. Habis ini YouTube SMK 7 harus diikuti Oke, juga ya Bu boleh. ya, Sobat Iya. Skywan. Jadi benar-benar semua yang dilakukan dengan pelan-pelan, teliti dan dilakukan semua literasi pastinya ya. Membaca, mendengarkan pasti semua akan berjalan dengan lancar. Seperti Bu Suci dan Davi ini selain nilai anaknya memang tertinggi, mereka tidak memiliki tantangan. Iya. Tapi memang dilancarkan aja sama Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Iya. Nah, jadi berarti itu seputaran proses mengikuti SPMB pada saat itu. Nah, kemudian setelah diterima lulus kan Bu, Iya. pengumuman itu apa yang berasa sujud syukur lah pastinya, bersyukur Aduh, sekali ya. langsung teriak-teriak senang sama anak. Alhamdulillah bisa keterima. Iya, kemudian menunggu nih daftar ulang. Iya. Berarti hadir ke sekolah untuk Iya. pertama kalinya. Iya, betul, Untuk sama pertama kali anak. berdua sama Davi. Iya. Nah, gimana nih Bu? Atau sebelumnya sudah pernah melihat SMK 7 atau baru hari itu ke SMK 7? Baru hari itu. Luar biasa, baru hari pendaftaran ulang itu ke SMK Saya 7. tahu tempatnya cuman baru pertama kali ke sini. Iya, gimana Bu? Kan tapi itu kesan pertama pada saat daftar ulang. Mungkin itu kosong ya, belum ada aktivitas. iya. Beda dengan hari ini ya. Iya, Ini hari betul. pertama masuk sekolah dengan ribuan siswa, guru-gurunya full. Nah, itu nanti kita akan tanya lagi kesannya. Ini kesan pertama kali benar-benar menginjakan SMK 7 itu gimana perasaan Ibu? Lapangannya itu sekolahnya luas ya. Iya. Aku nengok juga banyak kelasnya juga, terus banyak fasilitasnya juga saya lihat. Terus juga tempatnya juga strategis. Iya. Masuk sini juga nggak terlalu susah cari alamatnya. Alhamdulillah masuk langsung ketemu tempatnya. Iya, alhamdulillah. Jadi itu kesan pertama Ibu Suci, Sobat Skywan. Iya. Jadi Bu Suci melihat sekolah ini memang layak ya Bu Iya, untuk anaknya ya. Itu yang paling utama. Iya, Hati paling orang utama. tua harus ikhlas. Iya. Jadi anaknya juga nanti menjalankan pendidikannya Iya, betul. sangat dilancarkan pastinya. Jadi sangat baik sekali kesannya ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian setelah Ibu melihat anak Ibu udah masuk ke sini, pastinya tetangga, kerabat semuanya di luar sana itu ada memberikan tanggapan. Ada seperti apa Bu? Ada nggak kira-kira? Ada, cuman Komentar. saya selalu bilang alhamdulillah anak saya keterima dapat nilai tertinggi TKA dan semua juga bilang alhamdulillah emang anaknya emang dasaran anaknya pinter juga. Iya, terus mengenai SMK 7 pasti responnya baik semua ya Bu Baik, ya. iya, banyak yang bilang SMK unggulan. Iya, alhamdulillah Sobat Skywan. Jadi itu kesan pertama Ibu Suci hadir di SMK Negeri 7 Batam ini. Nah, bagaimana dengan kesan pertama pada hari ini Ibu mengikuti upacara, melihat Davi bersama teman-temannya di lapangan, akan mengikuti MPLS pada hari ini dan selanjutnya. Gimana kesan Ibu? Tadi awalnya agak bingung ya karena aku pikir semua wali murid diundang, Oke. ternyata cuma perwakilan aja. Senang sih karena perwakilan dengan nilai TKA yang tertinggi juga diundang ke sini ikut upacara, jadi mengenang lagi masa-masa dulu sekolah. Iya.
Alhamdulillah. Nah, itulah yang diharapkan kami sebagai warga SMK Negeri 7 Batam ini, mengundang perwakilan Bapak Ibu orang tua siswa yang terpilih masuk di SMK Negeri 7 Batam ini. Semoga apa yang dirasakan oleh Ibu Suci ini sama dengan apa yang dirasakan orang tua yang lain di rumah sana. Bukan berarti kami tidak mengundang semuanya, hanya mengundang Bu Suci dan beberapa orang tua, hanya kapasitas lapangan kita ya Bu. Pengennya semua orang tua hadir melihat anaknya langsung, tapi karena memang kita sudah masuk semua kelas, jadi hanya beberapa orang tua saja. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang di luar sana, Bu Suci sangat antusias dan luar biasa sekali pelaksanaan pembukaan MPLS pada pagi hari ini. Semoga tetap berjalan dengan lancar. Doakan saja dari rumah anak-anaknya dapat mengikuti kegiatan MPLS ini sampai hari terakhir dan bisa mengikuti pelajaran di kelasnya nanti masing-masing. Nah, kemudian Ibu sudah hadir ke sini memberikan cerita tentang Ibu dan Davi dari mendaftar sampai sudah hadir di sini dan bercerita kepada tetangga di luar sana, kerabat semuanya mengenai SMK Negeri 7 Batam ini. Semua responnya itu baik dan positif. Nah, tolong dong Bu, kita mau dengar sedikit motivasi Ibu berikan kepada orang tua yang tahun depan anak-anaknya akan hadir untuk mendaftar juga di SMK Negeri 7 Batam, dan yang di luar sana yang belum tahu nih mengenai SMK Negeri 7 Batam, Ibu berikan kesan dan pesan motivasinya dong, silahkan. Selalu dampingin anaknya aja dalam masa pembelajaran dan selalu kasih support. Apapun itu nanti jurusannya mau dipilih, jangan dipaksakan, terserah anaknya, biar anaknya bisa menjalani sesuai keinginannya sendiri. Iya, luar biasa, berarti support anaknya terus ya Bu ya. Ditanya dulu anaknya maunya di jurusan apa gitu ya. Nah, untuk Davi-nya sendiri Bu, pesan Ibu untuk sekolah Davi itu apa gitu, sampai Davi nanti bisa mengikuti pembelajaran atau bersekolah di SMK Negeri 7 Batam ini sampai kelas 12, bahkan sesuai dengan apa yang Ibu lihat di luar sana, banyak yang sudah bekerja. Apakah itu salah satu harapan dari Ibu Sucinya? Silahkan Ibu. Kalau harapan saya untuk anak saya Davi, semoga belajarnya lebih giat, semoga bisa mencapai prestasi juga dan bisa mendapat nilai yang tinggi juga, biar bisa cepat kerja dan bisa mencapai tujuannya nanti. Amin. Semoga Davi salah satu alumni nantinya yang dapat langsung siap untuk bekerja ya Sobat Skywan ya. Iya, luar biasa. Jadi Bu, di sini mungkin hanya itu saja yang pengen kita dengarkan, agar semua Sobat Skywan di luar sana sama-sama juga merasakan seperti apa yang Bu Suci rasakan, khususnya orang tua yang anaknya saat ini sedang melaksanakan kegiatan MPLS atau yang sudah diterima di SMK Negeri 7 Batam ini. Semoga apa yang dirasakan seperti Bu Suci sama juga dirasakan oleh orang tua di luar sana yang saat ini lagi di rumah menanti kabar anaknya. Gimana ya hari pertama, upacaranya gimana, kegiatan di lapangannya seperti apa. Insya Allah anak-anaknya semuanya di sini kita jaga dengan baik, kita berikan pengetahuan yang baik sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ibu orang tua di luar sana. Baik Bu Suci, saya mungkin di sini tidak bisa menemani Ibu lebih lama, atau memang Bu Suci yang memang tidak bisa menemani saya terlebih lama lagi, karena memang Sobat Skywan, Bu Suci ini kan kita undang dari pagi, udah ikut upacara, kemudian ditodong lagi untuk mengikuti menjadi bintang tamu Skywan Podcast SMK Negeri 7 Batam ini. Luar biasa, bersedia, tidak menolak gitu. Pastinya kita sangat senang sekali, berterima kasih sekali kepada Bu Suci. Mungkin itu saja yang dari kami. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan atas cerita pengalaman serunya. Semoga Davi di sini akan terus menjadi siswa yang berprestasi. Ya Ibu. Begitu juga dengan teman-teman Davi seangkatan semuanya. Baik Sobat Skywan,
apa yang sudah disampaikan pada hari ini semoga memberikan pengalaman dan memberikan inspirasi kepada sobat Skyone di luar sana. Sebelum kita tutup podcast ini, kita tagline lagi Ibu. Masih ingat Ibu? Masih. Skyone, langitkan Langitkan semangatmu, semangatmu, suarakan inspirasi. Saya Sherly Fatias MPD selaku host pada hari ini pamit undur diri beserta tamu undangan saya Ibu Suciati, terima Iya, kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.